Baik, kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini juga ada informasi dari Pak Sutri yang karena hasrat berhubungan intimnya ditolak. Seorang pria di Medan tega membunuh istrinya dengan cara dibekap dengan bantal. Bahkan pelaku juga sempat membuat alibi seolah-olah korban ini meninggal dengan wajar. Aduh, parah banget ya. Jadi pemirsa, ini ada pria bernama Asrizal yang tega membunuh istrinya sendiri di Kecamatan Medan, Helvetia, Kota Medan pada 31 Oktober lalu. Pelaku tega membunuh istrinya karena hasrat berhubungan intim ditolak. Merasa kecewa, pelaku kemudian membekap korban dengan bantal hingga korban kehabisan nafas. Usai membunuh korban, pelaku kemudian tidur bersebelahan dengan mayat korban. Hingga pagi hari, keesokannya korban kemudian berpura-pura terkejut dan memberitahu keluarganya bahwa korban tidak bergerak saat dibangunkan di pagi hari. Nyesel nggak bang? Dan untuk lebih mendalami kasus ini, sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Bang. Baik. Pak Kasat, ini kan informasinya adalah pelaku berpura-pura bahwa istrinya meninggal secara wajar begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana hubungan mereka, apakah konflik sudah lama terjadi, penolakan untuk hubungan intim ini apakah sudah lama juga terjadi dalam hubungan mereka? Ya, Bang, jadi kami jelaskan dari Polrestabes Medan, khususnya Satreskrim Polrestabes Medan, diketahui bahwa kami jelaskan status dari korban dengan pelaku ini menikah dengan siri. Sudah dari 2022. Dan yang tinggal bersama pelaku di rumah tersebut adalah korban sendiri, kemudian dengan 2 orang anak dari korban. Sehingga terkait hubungan dengan si pelaku dan korban dalam hal penolakan tersebut, kami melalui proses analisis, kebetulan ada CCTV yang berada di rumah tersebut. Dari pengakuan si pelaku bahwa sering menolak itu tidak sepenuhnya benar, bahwa karena pelaku sering untuk mengajak berhubungan, dan pada saat itu malam yang karena kami lihat berdasarkan CCTV juga memang ada penolakan dari si korban, sehingga pada pukul dini hari atau jam kecil terjadi penganiayaan yang mengakibatkan istri dari pelaku tersebut diketahui sudah meninggal dunia, Bang. Ya, Pak Kasat, tadi Anda katakan bahwa pelaku ini melakukan penganiayaan dulu kepada korban, begitu ya. Di rumah itu kan juga ada orang lain. Apakah sempat korban ini menjerit atau meminta tolong, atau ada saksi yang mendengar percekcokan mereka sebelumnya? Nah, jadi itulah yang menjadi dasar kami dari proses penyelidikan dan proses penyidikan yang kami ungkap, bahwa kami mengumpulkan sedikitnya ada 2 alat bukti. Yang pertama, setelah kami melakukan interogasi awal dan interview di lokasi maupun kami melakukan proses pemeriksaan khususnya terhadap 2 orang anaknya. Dan ini pun masih di bawah umur, kita sebut Bunga yang paling besar, mendengar. Kebetulan si Bunga ini tepat sekali berada di sebelah kamar dari pelaku, kamar orang tuanya. Jadi pada pukul sekitar jam kecil di antara pukul 3 atau pukul 4 mendengar teriakan minta tolong dari orang tuanya 2 kali. Dan kami cocokkan dari hasil otopsi dan hasil dari pemeriksaan fisik, diketemukan bahwa adanya perlukaan tidak wajar, dan kami cek fisik dari pelaku adanya luka baru yang berada di dada ataupun tangan, luka cakaran, sehingga inilah yang membawa kami kepada si menduga kepada pelaku adalah tersangkanya. Baik, Pak Kasat, terakhir mungkin konstruksi hukum dari kasus ini, pelaku akan dijerat dengan pasal apa?
Jadi setelah kami lakukan proses penyidikan dan kami melakukan koordinasi dan gelar perkara dan koordinasi kepada JPU, kami kenakan pasal berlapis, diantaranya pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Penghapusan KDRT, kemudian kita juga kenakan di pasal 340 dan 338 dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP ini, Bang. Dengan ancaman paling berat 20 tahun penjara. Tapi memang kenapa kita kenakan, memang dari si pelaku ini dari awal memang tidak mengakui perbuatannya. Tapi setelah kita lakukan proses-proses penetapan dan kita kumpulkan dari bukti-bukti ilmiah juga, 1 minggu pelaku baru mengakui perbuatannya ini, Bang. Baik. Terima kasih banyak AKBP Bayu Putro Wijayanto, Kasat Reskrim Polrestabes Medan yang sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Bapak selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, Bang.